Tentu. Mari kita telusuri perjalanan intelektual Nurcholish Madjid, atau yang akrab disapa Cak Nur, dalam sebuah narasi yang ringan namun mendalam. Cak Nur adalah salah satu pemikir Islam paling berpengaruh di Indonesia abad ke-20, dan gagasan-gagasannya masih terus memantik perdebatan, terutama seputar Islam, demokrasi, dan modernitas. Bagian I. Awal kehidupan dan pendidikan Nurcholish Madjid lahir pada 11 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur, sebuah kota yang dikenal sebagai kota santri. Ia dibesarkan dalam lingkungan tradisi pesantren Nahdlatul Ulama dengan ayahnya seorang kiai. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren Darul Ulum, ia melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekarang UIN, dan kemudian meraih gelar doktor dari University of Chicago, Amerika Serikat, di bawah bimbingan Fazlur Rahman, pemikir pembaharu asal Pakistan yang berpengaruh dalam pemikiran Islam kontekstual. Pendidikan inilah yang menjadi titik balik bagi Nurcholish. Ia beranjak dari santri ke intelektual modern dan mulai menyusun gagasan Islam yang menyatu dengan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan rasionalitas. Bagian 2. Islam Yes, Partai Islam No. Pada awal 1970-an, Cak Nur mengguncang publik Muslim Indonesia lewat pidatonya yang terkenal. Islam Yes, Partai Islam No. Kalimat ini sederhana, tapi revolusioner. Ia menolak monopoli partai politik atas Islam dan menyuarakan bahwa Islam seharusnya tidak disempitkan menjadi identitas politik, tetapi harus menjadi nilai-nilai etis universal yang melandasi semua aspek kehidupan. Gagasan ini muncul sebagai respons atas kemandekan politik Islam pasca kemerdekaan, politisasi agama oleh partai Islam, pencarian bentuk Islam yang relevan dengan modernitas dan keindonesiaan. Bagian 3. Perkembangan pemikiran dalam karya-karya. 1. Islam, Doktrin dan Peradaban. Salah satu karya utamanya berisi gagasan bahwa Islam adalah agama universal yang harus mampu hidup dalam berbagai budaya. Cak Nur membedakan antara Islam sebagai ajaran ilahi dan Islam sebagai produk budaya manusia, termasuk Arabisasi. Ini membuka jalan bagi pemikiran Islam kontekstual yang tidak terjebak dalam simbolisme budaya Arab. Kontekstualisasi Islam dan demokrasi. Dalam banyak tulisannya, Cak Nur menekankan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi karena prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, dan kebebasan ada dalam Al-Quran. Islam juga tidak anti terhadap pluralisme agama dan justru mengajarkan toleransi serta pengakuan terhadap keragaman manusia. Sekularisasi bukan sekularisme. Salah satu gagasan yang paling disalahpahami adalah tentang sekularisasi. Cak Nur tidak menyerukan penghapusan agama dari kehidupan, tetapi menolak sakralisasi lembaga agama. Baginya, sekularisasi adalah proses desakralisasi institusi yang telah didewakan, bukan desakralisasi agama itu sendiri. Tujuannya, agar agama mampu menjadi sumber etika dan spiritualitas, bukan alat kekuasaan. Tokoh dan kejadian yang menginspirasi. Guru di University of Chicago menginspirasi pendekatan historis dan kontekstual terhadap teks-teks Islam. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, pembaharu Mesir yang mengajarkan bahwa Islam harus relevan dengan zaman. Konstitusi Amerika dan sistem demokrasi memengaruhi pemikirannya bahwa sistem demokrasi bisa sejalan dengan nilai-nilai Islam. Konteks Indonesia yang majemuk membuatnya sadar bahwa Islam Indonesia harus damai, inklusif, dan menghargai keragaman. Bagian 5. Filsafat pemikirannya secara ringkas. 1. Islam universal dan terbuka. Cak Nur menolak pandangan sempit tentang Islam yang hanya cocok untuk satu sistem politik atau budaya. Islam adalah pesan universal, dan karena itu harus fleksibel dan inklusif. Dan 2. Rasionalitas dan keimanan. Cak Nur percaya bahwa akal dan wahyu saling melengkapi. Ia menolak taklid dan dogmatisme, dan mendorong umat Islam untuk menggunakan akalnya dalam memahami teks suci. 3. Pluralisme dan toleransi. Ia memandang pluralisme bukan sekadar kenyataan sosial, tapi juga nilai moral. Ia mengajarkan bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk konflik, tapi justru medan untuk bekerja sama. Bagian VIs, warisan dan pengaruh Cak Nur wafat pada 29 Agustus 2005, tetapi gagasannya tetap hidup. Ia mewariskan pemikiran Islam yang bersahabat dengan demokrasi. Ia membentuk banyak generasi intelektual muda Muslim Indonesia. Ia menjadi pelopor Islam progresif, inklusif, dan berwawasan keindonesiaan. Penutup,
Mewarisi semangat Cak Nur Nurcholish Madjid mengajarkan kita bahwa agama bukan tembok pemisah, tapi jembatan perjumpaan. Bahwa Islam bisa hidup berdampingan dengan demokrasi, sains, dan modernitas. Asal kita membuka ruang bagi akal dan hati untuk berdialog. Tujuan akhir agama adalah kemerdekaan dan kemanusiaan. Jika kamu ingin, saya bisa bantu menyusun ringkasan pemikiran Cak Nur dalam bentuk poin-poin. Membandingkan Cak Nur dengan pemikir lain seperti Harun Nasution atau Gus Dur. Membahas kontroversi atau tantangan terhadap gagasan Cak Nur. Silakan pilih bagian mana yang ingin